Idza dhaqa famul bikri dhaqat furujuha wa kana li famiha syi'arun li farjiha. Idza dhaqa jika rapat, jika sempit, famul bikri mulutnya perawan, dhaqat maka sempit, furujuha farjinya. Wa kana li famiha mulutnya perawan memiliki syi'arun petanda, simbol, li farjiha pada farjinya atau misfenya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian kitab Fathul Izar, yang mana yang saya kaji ini adalah kitab asal atau rujukan utama dari kitab Fathul Izar. Mengingat yang ada pada kitab Fathul Izar ada kesalahan data, sehingga saya membaca pada sumber aslinya, yaitu kitab Al-Bujairimi Al-Khatib. Ini adalah data yang bersumber dari kitab Al-Bujairimi Al-Khatib sebanyak 5 jilid, sebagaimana yang ada dalam gambar di atas. Kemudian fokus kajian ini adalah akan membahas terkait dengan tanda-tandanya perawan yang berhubungan dengan alat kemaluannya. Sehingga ketika suami atau calon suami memahami ini, justru ini kabarnya baik, kabarnya positif, bisa menyesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kalau dirasa tidak akan mampu menghandlenya, sehingga jangan memilih wanita yang ia sendiri tidak akan mampu menghandlenya. Berangkat dari itu, kepada kaum perempuan khususnya, jangan tersinggung. Justru ini ilmu penting untuk dipahami oleh kaum suami agar mereka bisa menyesuaikan dengan kemampuannya dalam urusan al-jima' atau al-alaqah al-jinsiyah, hubungan seksual. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Mohon tetap berfikiran positif, tidak usah negative thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata ahlul firasati wal khibrati bin nisa, ahli firasat dan yang pakar atau punya pengalaman dengan perempuan. Bagaimana menurut pendapatnya para pakar? Idza kana famul mar'ati, jika keberadaan mulut perempuan wasi'an adalah lebar, kana farjuha wasi'an, maka farjinya lebar. Wa idza kana saghiran, jika mulutnya itu kecil, kana farjuha saghiran dayiqan, maka farji perempuan ini kecil dan rapat. Wa in kana syafataha ghalidhataini, jika kedua bibir atasnya itu tebal, kana iskataha ghalidhataini, maka kedua bibir bawahnya, kedua bibirnya al-farji juga tebal. Wa in kana syafataha raqiqataini, jika keberadaan kedua bibirnya itu tipis, kana iskataha raqiqataini, maka kedua bibir bawahnya, kedua bibirnya misfi itu juga tipis. Wa in kanati sufla raqiqatan, jika bibir atas yang bagian bawah itu tipis, kana farjuha saghiran, maka farjinya kecil. Wa in kanat lisanuha syadidal humrati, jika lidah perempuan itu sangat merah, kana farjuha jafan minar rutubati, maka farjinya kering, tidak becek. Wa in kana lisanuha, jika lidah perempuan itu maqtu ar-ra'si, ujungnya terpotong, kana farjuha katsirar rutubati, maka farjinya itu sangat basah, sangat lembab, agak becek berarti. Wa in kanat hadaba al-anfi, jika perempuan itu hidungnya bongkok atau hidungnya berpunuk, fahiya, maka adapun perempuan ini qalilatul ghardi fin nikahi, sedikit keinginannya untuk berjima, ndak doyan. Wa in kana ma wara'a udhuniha makhsufan, jika keberadaan sesuatu yang berada di belakang telinganya makhsufan, tenggelam, jadi wilayah yang berada di belakang telinga itu tenggelam ke dalam, fa innaha syadidatur raghabati fin nikahi, maka perempuan ini sangat senang dalam urusan nikah, sangat senang dalam berjima. Wa in kanat tawilata dhaqani, jika perempuan ini dagunya panjang, fa innaha fatihatul farji, maka farji perempuan ini membuka, qalilatus sya'ri, sedikit bulunya. Wa in kana saghirata dhaqani, jika dagu perempuan ini kecil,
fa innaha ghamidatul farji, maka farji perempuan ini rata atau gemuk atau mentol. Wa in kanat kabiratal wajhi, jika perempuan ini wajahnya besar, berwajah besar, berwajah oval, ghalidhatal unuqi, dan juga lehernya tebal, dalla dzalika, hal itu menunjukkan ala sigharil ajuzi, pada kecilnya pantatnya, kecilnya bokongnya atau bagian belakangnya. Wa kibaril farji, dan farjinya itu besar, wa diqihi, tapi juga rapat. Farjinya besar tapi rapat. Wa idza kasura, jika banyak, zahiru syahmi qadamiha, lemak yang nampak pada kakinya, wa badaniha, dan tubuhnya, berarti gemuk. Azuma farjuha, wanita yang gemuk ini farjinya besar. Wa hadiyat inda zaujiha, dan disenangi oleh suaminya. Wa idza kanatil mar'atu, jika keberadaan perempuan ini nati atas saqaini, muncul kedua kakinya, mentol kedua kakinya, fi salabatin, selain mentol tapi juga keras, fa innaha, maka sesungguhnya perempuan ini syadidatus syahwati, sangat dahsyat syahwatnya, la sabra laha anil jima'i, ia tidak bersabar jika tidak berjima, jadi pengen jima terus. Wa in kanatil ainu, jika mata perempuan ini kahilatan, bercelak, kabiratan, juga besar, fa innahu, maka sesungguhnya hal ini yadullu, menunjukkan, alal ghulmati, atas syahwatnya yang besar, wa diqir rahimi, dan sempitnya rahimnya, wa sigharul ajuzi, adapun kecilnya bokong, pantat atau bagian belakangnya perempuan, ma'azmil aktafi, di samping hal itu ternyata bahu perempuan ini besar, yadullani, keduanya ini menunjukkan ala azmil farji, atas besarnya farjinya. Jadi kalau bagian belakangnya, bokongnya itu kecil, kemudian bahunya besar, ini menunjukkan kalau farji perempuan ini besar. Intaha, keterangannya sudah selesai. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Bujairimi Alal Khatib. Kemudian ilmu ini penting untuk dipahami oleh kaum suami sehingga bisa menyesuaikan dengan kemampuan dirinya, agar ketika kelak menikah atau suami yang mau menikah, ia paham dan sadar diri atas kemampuan dalam urusan al-jima'. Takut-takut ketemu dengan perempuan yang doyan, malah tidak bisa ngatasi, kan kasihan, takut istrinya selingkuh. Jadi ilmu ini penting, luar biasa, manfaatnya luar biasa. Kalau misalnya ia ketemu dengan perempuan yang doyan misalnya, dan ia mampu menghandlenya, ini kan berarti lelaki yang baik, lelaki yang bisa memuaskan keinginan istrinya. Jadi ambil ilmunya, tidak usah mikir yang negatif, ambil sisi positifnya, karena ini dikutip dari salah satu karya besar, karyanya imam yang masyhur, yaitu kitab Al-Bujairimi Alal Khatib. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.